surga neraka, hari kiamat dan yang lainnya. Ya, jadi Quran surat Al-Ikhlas sudah memenuhi kandungan atau makna sepertiga Al-Quran. Ya, jadi amat sangat penting mengenai surat Al-Ikhlas ini. Lalu kita lihat lagi, ini kandungannya kandungan sepertiga Al-Quran ini. Kenapa? Karena dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini berisikan tentang kemurnian dan keesaan Allah yang mengajarkan tata cara ibadah yang murni, di mana Allah tidak ada tandingan dan Allah tidak ada yang setara dengannya. Dan ayat ini pun mengajarkan tentang pokok ibadah yaitu tauhid, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kita akan lihat isi dari Quran surat Al-Ikhlas yang akan dibacakan oleh Ustazah Lilis. Sebentar ya, silakan. Silakan di sini Ustazah. Ya. Ustazah. Ya. Ya, Ustazah Lilis, Ya. silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Insya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Lilis. Ini Ustazah Lilis salah satu di sini Insyaallah. adalah apa namanya pengajar juga pengurus yayasan, ya, pengurus yayasan yang ini. Alhamdulillah, itu tadi tentang Quran surat Al-Ikhlas. Nah, semua agama yang batil, jadi saya akan bahas mengenai asbabun nuzulnya dari Quran surat Al-Ikhlas ini. Semua agama yang batil selalu mengatakan Allah itu mempunyai anak dan diperanakan. Allah mempunyai anak dan diperanakan. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu anaknya Allah. Mereka juga mengatakan Uzair dan Al-Masih adalah putra dari Allah. Nah, turunnya asbabun nuzul atau asbabun nuzul dari Quran surat Al-Ikhlas ini adalah pada saat itu sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab ini berkata, ya, menceritakan bagaimana ada seorang musyrik yang datang kepada Rasulullah dan dia berkata, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepada kami nasab Robmu, ya. Unsub lama Rabbaka." Jadi dia minta kalau Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada orang musyrik tersebut nasab dari Allah. Pada saat itu Allah menurunkan surat Al-Ikhlas, ya, yang tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Liris. Nah, surat Al-Ikhlas ini pada ayat pertama adalah Kul wallahu ahad, ya. Kul, katakanlah, katakanlah. Nah, ini adalah sesuatu yang amat sangat penting. Jika Allah mengatakan atau berkata kepada Rasulullah, Kul, katakanlah, gitu ya. Berarti ada sesuatu message yang penting bagaimana yang harus disampaikan kepada orang tersebut. Nah, di sini Quran Surat Al-Ikhlas mewakili agama Islam, Islam yang sesungguhnya, di mana Islam yang berkeyakinan, beriman, dan beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah itu ahad, Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, itulah Islam. Nah, kita lihat lagi. Oh, ya. Nah, pada ayat pertama, katakanlah dia Allah yang Esa. Yakini bahwa sesungguhnya Allah itu satu, Allah itu tidak ada tandingannya, Allah itu tidak ada pembantu,
Allah itu tidak ada lawannya, Allah itu tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah tidak ada yang setara dengannya. Karena Allah itu sesuatu zat yang maha sempurna. Ya, sempurna. Nah, diawali dengan kul tadi adalah sesuatu hal yang penting yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Kenapa? Di sini Allah ingin mengabarkan, memberikan message kepada Rasulullah agar menyampaikannya lagi kepada kaum musyrikin yang tadi, dan ini untuk seluruh umat, ya, untuk seluruh manusia, bahwa Allah esa dalam zat, ya, esa dalam zat. Allah esa dalam zat ini dikatakan bahwa di sini dikatakan dalam tafsir dari Imam Al-Qurtubi bahwa esa dalam zat itu artinya tidak ada setara. Jadi nggak boleh kita bandingin Allah dengan pembanding-pembanding lain, karena nggak ada lawannya, nggak ada tandingannya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah esa dalam hak untuk disembah. Esa dalam hak untuk disembah. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang harus disembah. Jadi intinya kita fokus hanya kepada Allah. Contoh nih Bun ya, contoh nih ya. Kalau semisalnya kita punya majikan atau kita punya bos, kita kerja di perusahaan, kita ada bos, bosnya ada 4. Bosnya ada 4, yang satu pada saat yang bersamaan, yang satu pengen minta telepon, minta tolong teleponin ya, tolong teleponin si bos yang di sana gitu ya, bos perusahaan sana gitu. Terus yang satu lagi minta tolong buatin surat. Yang satunya lagi minta kita mengerjakan kerjaan yang lain. Yang satunya lagi ngerjain yang lain. Gimana caranya kita mengerjakan satu persatu sementara semuanya minta diistimewakan? Minta diistimewakan. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah Esa itu adalah zat yang atau mempunyai hak untuk disembah. Ya, jadi Allah nggak ada tandingan, nggak ada Tuhannya matahari, Tuhannya bumi, Tuhannya bulan, Tuhannya bintang, nggak ada. Semua satu fokus kepada zat yang berhak disembah, yaitu Allah, gitu ya. Dan selanjutnya adalah yang ketiga adalah Allah Esa dalam Roh. Allah Esa dalam Roh. Nah ini dikatakan demikian. Roh. Sementara orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu putranya Allah. Al-Masih adalah putranya dari orang Nasrani, ya, dari Allah. Jadi orang Nasrani menganggap kalau Al-Masih itu putranya Allah, gitu ya. Sementara orang Majusi mengatakan bahwa dia menyembah matahari dan bulan. Sementara orang musyrikin mengatakan dia menyembah berhala. Jadi banyak sekali orang musyrikin saat ini yang menyembah berhala. Ya, ada agama-agama lain, agama-agama batil yang menyembah berhala, gitu ya. Maka Allah menurunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Ya, itu dia. Jadi dikatakan bahwa Allah Esa dalam Roh. Yang keempat, Allah Esa dalam nama dan sifat. Masya Allah. Nah ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Allah itu suatu zat yang maha sempurna. Seluruh sifat dan perbuatannya. Kita contoh. Allah itu Al-Khaliq. Allah itu maha pencipta. Allah itu maha sempurna. Dia itu menciptakan makhluk yang ada di langit. Termasuk bulan, bintang, planet, dan lain sebagainya. Allah juga menciptakan yang namanya malaikat. Allah menciptakan yang namanya surga dan neraka, itu adalah makhluk. Kalau ingat pada saat kita kajian mengenai surga dan neraka, mereka mempunyai mata dan mempunyai telinga, bahkan lidah. Karena kenapa? Sesungguhnya dia makhluk. Tapi kita tidak bisa melihat, kita tidak boleh berpikir bagaimana bentuknya, seperti apa bentuknya, karena akal kita terbatas. Dan kita tidak akan bisa membayangkan bahwa mereka mempunyai mata, telinga, dan lidah. Ya. Jadi Allah ini maha pencipta yang luar biasa sempurnanya. Dan sebagai nama yang lain, Allah mempunyai nama yang lain yaitu Al-Muhaimin. Allah itu maha mengatur.
Kebayangkan pengaturnya Allah menciptakan benda-benda yang ada di langit, bulan, bintang, planet, semua berjalan sesuai dengan garis edar. Dan Allah itu as-sabur. Allah itu maha sabar. Kenapa? Karena makhluknya membuat hoax untuk dia. Bahwa Allah itu beranak dan diperanakan. Tetapi Allah adalah zat yang maha sabar, Allah diam. Allah tetap memberikan rezeki buat hamba-hambanya yang masih mengatakan hoax tersebut. Lalu sifat Rahman Rahim Allah itu juga tidak ada tandingannya. Ini luar biasa. Allah itu zat yang luar biasa. Jadi seharusnya atau sejatinya kita manusia ini mencintai Allah dengan segala kesempurnaan Allah, di mana dengan menunjukkan kecintaan kita terhadap Allah dengan cara hanya beribadah kepadanya. Ya, jadi jangan sampai kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Saya akan kupas lebih dalam mengenai ayat pertama ini karena ini luar biasa. Ini benar-benar suatu hal yang sangat penting ayat ini. Kita akan lihat slide berikutnya. Ya. Ada gambar di situ, ada slide. Di slide itu ada gambar mengenai orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang tengah adalah berhala-berhala. Yang ketiga adalah seperti apa ya? Sesajen-sesajen. Ya kira-kira seperti itu ya Bun ya. Kelihatan ya. Nah, kenapa saya kupas lebih dalam? Karena ini sangat penting. Ya. Pada saat kita berkeyakinan bahwa Allah adalah zat yang satu yang berhak untuk disembah, tanamkan itu dalam hati. Jadi jangan sampai kita menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah. Ya, apa itu sesaji atau itu pengajian dengan pakaian sesaji makanan, terus tahlilan dengan ada sesaji atau apapun. Memakai jimat untuk keselamatan, untuk kelarisan, untuk orang agar mengasihi kita, itu adalah bagian ibadah kita tidak kepada Allah. Ibadah kita tidak kepada Allah. Nah, ini saya akan menceritakan bagaimana ini ada gambar Yahudi dan Nasrani. Mungkin sudah mengetahui bagaimana ceritanya kalau Isa alaihissalam itu dikatakan bahwa ia adalah anaknya Tuhan. Karena dikatakan Nabi Isa bisa berbicara pada waktu masih bayi, bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan penyakit dengan secepat itu gitu ya. Akhirnya mereka mengkultuskan bahwa Isa adalah anaknya Tuhan. Lalu bagaimana dengan Uzair? Nah, kalau kisah Uzair ini dianggap dia sebagai anaknya Tuhan dari kalangan Yahudi. Ya, Uzair ini adalah dia adalah seseorang yang Allah berikan suatu kelebihan. Jadi pada saat itu ada suku Amalik nih. Jadi ceritanya ada suku Amalik. Dia dulu tuh suku Amalik itu menguasai Palestina. Dan saat itu suku Amalik berhasil mengalahkan Bani Israel. Jadi ulama-ulamanya banyak dibantai, pemuka-pemukanya banyak dibantai dan ditawan oleh suku Amalik. Pada saat itu Uzair selamat. Pada waktu Uzair selamat, Uzair itu menangisi tentang kejadian yang ada di hadapannya, yaitu ulama-ulama banyak yang udah nggak ada. Ulama-ulama banyak yang udah nggak ada. Akhirnya suatu ketika saat Uzair menangis sampai matanya sakit dan dia mohon kepada Rabb dengan keadaan yang menimpa dia, ada seseorang yang memberikan seperti makanan kepada Uzair berupa bara api yang dipaksa masuk ke dalam mulutnya. Pada saat itu, Uzair melahap bara yang dimasukkan ke dalam mulutnya, dan saat ketika itu juga Allah memberikan kepada Uzair untuk memahami isi kandungan Taurat. Pada saat itu Taurat yang sudah ada, yang sudah ditulis oleh orang Bani Israel itu diumpetin di suatu gunung. Tetapi
tidak ada yang tahu kafir kafir dari Amalik itu nggak ada yang tahu bahwa Taurat tersebut tuh dimasukin ke dalam celah-celah gunung tuh nggak ada yang tahu. Nah, pada saat ada tawanan yang sudah dikeluarkan oleh suku Amalik dan dia tahu bahwa Uzair sudah menguasai seluruh kitab Taurat, akhirnya mereka bersama-sama untuk mengambil Taurat tersebut di sela-sela gunung. Dan mereka terkejut, ternyata yang Uzair ketahui kata demi kata isi dari Taurat itu sudah dia hafal. Sudah Uzair hafal. Nah, itulah yang menyebabkan orang Yahudi, ya, agama Yahudi mengkultuskan Uzair sebagai anak dari Allah atau Tuhan. Tuhannya, ya. Jadi, nah, di sini kalau kita lihat, saya akan kasih tahu bahwa di dalam Quran surat At-Taubah ini menerangkan, At-Taubah ayat 30 menerangkan bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Al-Masih. Nah, kita lihat, ada catatan dari saya itu Quran surat Yunus ayat 84. Itu boleh dicek. Bunda nanti tolong cek Quran surat Yunus ayat 84. Sebenarnya agama yang tauhid itu adalah agama Muslim atau agama Islam. Semua dari nabi-nabi kita itu mengajarkan agama tauhid. Makanya saya kupas di sini mengenai makanya saya tuliskan di sini mengenai Quran surat Yunus ayat 84 itu di dalamnya menceritakan tentang Nabi Musa yang berkata kepada kaumnya bahwa agamanya adalah Muslim. Lalu dalam Quran surat Ali Imran ayat 52, Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya mereka mengatakan bahwa mereka adalah Muslim. Lalu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132, Nabi Yakub pun berkata kepada anak-anaknya, jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Jadi sesungguhnya agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi kita adalah agama tauhid, agama Muslim. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nah, luar biasanya toleransi ini sudah digaungkan sejak dulu. Kebayang gak sih Bun, yang kita lakukan itu banyak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Nasrani dan Yahudi. Contoh ya. Ini ada ada hadis yang mengatakan bahwa sungguh kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian pasti akan mengikuti mereka. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, kebayang gak sih Bun? Sekarang kemarin saya baru lihat di beberapa beberapa kalau di suka ada berita-berita ya, berita-berita di lewat HP ya, berita online lah. Itu sekarang lagi modelnya bridesmaids. Apa sih kalau orang nikah tuh yang ada tunggu yang kiri kanannya itu teman-temannya ya. Bridesmaids ya. Nah, itu udah bukan kita lagi. Itu bukan bukan ajaran Islam. Kita ngikut-ngikutin. Banyak deh yang kita ikut-ikutin. Ya, banyak yang kita ikut-ikutin. Yang akhirnya ternyata akan mengikis nilai keislaman kita. Ini contoh ya, contoh. Bunda lihat ada gambar di sana. Itu salah satu film loh yang dibuat oleh orang Islam. Yang dibuat oleh orang Islam, ya, itu ada salah satu film, saya nggak mau nyebutin filmnya apa. Nah, jadi sesungguhnya toleransi itu sudah digaungkan sejak dulu. Gimana sejak dulu itu ada? Jadi waktu itu para pemuka kafir Quraisy itu gimana caranya mereka ingin menghentikan dakwahnya Rasulullah, tapi dengan cara yang halus. Mereka diplomasi.
mereka ngutus satu orang deketin Rasulullah, jadi person to person gitu ya. Akhirnya dari Utbah bin Raibah itu dia membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah pertamanya Utbah bilang, mau nggak harta, tahta dan wanita. Tapi Rasulullah tidak bisa menggadaikan untuk hal-hal yang demikian. Gagal aja ya. Utbah nggak bisa deketin, Utbah nggak bisa diplomasinya gagal. Lalu mulailah, gimana caranya mereka berpikir kita buat agar toleransi ini berjalan. Akhirnya datang tuh Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, ini datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, mari kita menyembah Tuhan yang kamu sembah. Jadi dia mengatakan bahwa marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan nanti kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Paham? Jadi mereka mengatakan mereka ngalah dulu. Kita nih ngalah deh, kita nyembah Tuhan kamu deh. Tapi nanti kamu nyembah Tuhan kami ya. Kira-kira sedemikian. Nah, ini adalah asal mulanya turun asbabun nuzul mengenai Quran surat Al-Kafirun. Kenapa saya kupas di sini? Karena sesungguhnya inilah yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kenapa saya membahas mengenai ini? Karena banyak sekali yang mengatakan, saat ini banyak yang mengatakan bahwa semua agama sama. Semua agama baik. Pada saat kita mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama baik, berarti dari toleransi ini ya, berarti kita mengakui bahwa Allah itu sama, Allah kita itu sama dengan Allah mereka. Yang mempunyai anak, yang mempunyai istri. Iya enggak? Karena kenapa? Karena kita mengatakan bahwa agama semuanya sama. Otomatis kita menganggap bahwa Allah kita sama dengan Allah-Allahnya mereka. Nah, ada lagi yang biasa terjadi di lingkungan saya. Kalau lebaran, ada tetangga saya, karena saya benar-benar hidupnya ini banyak kiri kanan itu agamanya beda-beda. Datang ke saya dan mengucapkan selamat lebaran ya, selamat Idul Fitri ya. Kalau saya pada saat hari besarnya mereka atau hari kelahiran dari Tuhannya orang kafir, saya nggak ngucapin. Saya diam aja, biasa aja. Tetapi ada tetangga saya yang mengatakan gini, aduh nggak enak bener deh Bubu, gimana ya? Dia tuh datang setiap lebaran datang, udah ngucapin salam, ngasih makanan atau ngasih bingkisan kue-kue atau buah-buah ke saya. Lalu masa kalau dia Natalan kita nggak bales sih, kan nggak enak gitu kan? Terus saya katakan, saya ceritakan tentang asbabun nuzul tentang surat dari Al-Kafirun ini. Kalau seandainya kita juga menyelamatkan dia, mengucapkan selamat atas hari kelahiran dari Tuhannya, berarti sama saja kita mengatakan, kita mengiyakan, kita menyetujui bahwa Tuhannya adalah anak dari Rob kita. Nah, itu yang luar biasa yang terjadi. Mereka tuh benar-benar berusaha untuk membuat indah suasana. Padahal dikatakan bahwa di dalam Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Udah selesai. Kalau mereka mau ibadah ya monggo. Mereka mau merayakan ya monggo. Tetapi jangan ngajak-ngajak kita atau kita ikut terkait ada di dalamnya. Seperti gambar yang ada di sana. Lagi Natal, lagi Paskah kah, atau lagi Misa kah, kita datang dengan membawa hantaran. Ini yang banyak digaungkan. Kalau seandainya bunda-bunda coba untuk membahas tentang kitab ya, ada namanya kitab Nawakidul Islam, Al-Ushulul Salasa, Al-Ushulul Asitah gitu ya, karya Abdullah bin Abdul Wahab At-Tamimi. Perkara-perkara ini bisa menggelincirkan kita keluar dari Islam. Bisa jadi pada saat kita meninggal dunia, Allah mengkelukkan lidah kita untuk
agar kita tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Miris kalau udah begini. Ya. Nah, ini adalah suatu hal sepele yang sudah mulai banyak sekali orang-orang lakukan. Jadi hati-hati Bunda, saya mengingatkan sebagai seorang saudara muslim yang mencintai saudaranya. Ya. Selanjutnya mengenai yang kedua. Silakan dibaca Ustaz Zalides. Ya. Allahus Somad. Artinya sekalian? Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya. As-Somad ini merupakan salah satu asmaul husna yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Allah maha dibutuhkan. Di mana semuanya kita bergantung kepada Allah. Di mana semua makhluk bergantung dan memohon atas hajatnya. Ya, jadi semuanya tujuannya tempat memohon, tempat meminta, dan kita pun bergantung hanya kepada Allah. Ini dari ayat yang kedua. Ya, silakan kita lihat lagi. Saya slide berikutnya. Saya akan kasih contoh. Ini luar biasa. Ada gambar tentang unta. Ya, ini hanya untuk mengingatkan saya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berboncengan dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Waktu itu Ibnu Abbas itu masih kecil, dikatakan usianya masih mumayyiz, jadi belum balik. Jadi Rasulullah itu membonceng Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ada di depan Rasulullah, ya pada saat itu dari Rasulullah. Saya akan menyampaikan bahwa ini luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai nak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat." Ini adalah kalimatnya ya Bunda ya. Jadi catatan kalimatnya yang Bunda perlu catat atau perlu ingat. Jadi Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas yang belum balik atau masih mumayyiz. Nah, jagalah syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Bayangkan, Rasulullah mengatakan suatu hal yang penting tentang tauhid dengan lugas kepada seorang anak. Nggak pakai basa-basi. Nah, jaga syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang kedua dikatakan lagi bahwa jagalah syariat Allah, maka Allah akan memberi pertolongan dan perlindungan kepadamu. Di sini dikatakan pesannya adalah jika kita cinta kepada Allah, kita jaga syariat Allah. Kalau udah kita jaga syariat Allah, maka Allah akan cinta sama kita. Allah akan jaga kita dan Allah akan nolong kita. Itu pesannya. Lalu yang ketiga, selanjutnya adalah bila engkau meminta sesuatu, ya kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, bila engkau meminta sesuatu, maka minta sama Allah. Ya, ini poin ketiga. Maksudnya apa? Diajarkan kepada Ibnu Abbas ini untuk minta semuanya bergantung hanya kepada Allah. Pernah nggak nih Bun? Kita ini ya resapi ya dalam perjalanan kehidupan kita. Pernah nggak Bun? Kita ada masalah, terus kita berharap sama orang. Orang ini akan bantu kita dalam masalah kita. Taunya pada saat kita sudah bergantung kepada orang itu, yakin orang itu akan membantu, ternyata nggak bisa. Fail, gagal. Lalu kita mulai berpikir gimana caranya ya. Akhirnya kita mencari lagi cara, jalan, entah itu kepada makhluk atau apapun, ternyata mentok-mentok gagal sampai akhirnya kita nangis sesegukan. Udah yang kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita fed up. Kita nyerah. Lalu kita ambil wudhu, kita sholat, kita memohon kepada Rabb, nangis sejadi-jadinya sampai kita bilang, ya Rabb, aku serahkan semuanya kepadamu ya Rabb. Pernah Bun? Lalu pada saat itu nggak lama Allah kasih bantuan ke kita. Pernah? Kalau saya pernah banget. Yang udah kita fed up, menyerah semuanya kita kasih Allah. Allah bantu kita. Nah, proses itulah minta hanya kepada Allah lah.
mintalah minta kepada Allah, hanya kepada Allah, itulah yang paling sulit karena kita masih bergantung kepada sesuatu, kita masih bergantung kepada makhluk. Camkan, Bun, kalau kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah bantu kita. Proses itulah yang amat sangat sulit. Jadi tolong kondisikan. Ya. Lalu yang keempat, dikatakan lagi oleh Ibnu Abbas, bila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi kalau memohon, minta kepada Allah. Ya. Lalu yang selanjutnya, yang poin kelima dikatakan bahwa ketahuilah bahwa umat manusia seandainya bersatu untuk memberimu manfaat, niscaya mereka tidak akan memberimu manfaat, melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Begitupun kemudaratan yang keenam. Dan seandainya mereka bersekongkol, ini umat manusia ini bersekongkol untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu selain dengan sesuatu hal yang Allah tuliskan atasmu. Maksudnya dari poin kelima dan keenam ini adalah kalau orang itu mau nolong kita, kalau memang sudah tidak tertulis oleh Allah, tidak tercatat oleh Allah, tidak sesuai dengan keinginan Allah, nggak akan bisa nolong tuh orang-orang. Begitupun sebaliknya. Jika orang ingin mencelakakan kita, udah mengatur strategi untuk mencelakakan kita. Kalau Allah bilang enggak, Allah jaga, gak akan bisa dia mencelakakan kita. Walaupun mereka telah bersekongkol. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu Masya Allah, jadi diajarkan bahwa kita itu harus bergantung kepada Allah. Saya kasih contoh ya, Bun. Saya kasih contoh. Waktu itu pernah saya sakit, Bun. Contoh nyata saya pernah sakit sampai ada orang-orang kampung di atas itu datang ke saya dikepret sama daun kelor. Pret gitu ya sama daun kelor. Terus udah gitu cerita saya sakit, saya nggak tahu gimana tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya. Dia nggak tahu gimana dia pengen datang ke rumah saya karena dia tahu saya sakit katanya. Saya sakit dan dikatakan bahwa katanya saya kena santet. Dan dia memberikan nama dan memberikan clue kepada saya inisialnya. Dan orang tersebut juga mengatakan kepada saya rautnya. Dan dia juga memberikan kepada saya kisaran waktunya. Dan otak saya, nalar saya, tergambar dengan seseorang yang memang pada saat itu kayaknya orang itu bete sama saya. Waktu itu saya kerja di kantor dan kayaknya dia bete. Kenapa? Karena urusan kantor. Ya, urusan kantor. Karena bos lebih percaya gitu ya, mengamanahkan pekerjaan kepada saya dibandingkan dengannya. Dan itu akhirnya membuat dia benci sama saya. Itu yang terlintas di pikiran saya. Tetapi pada saat itu saya teringat ajaran dari orang tua saya, mengingatkan saya, ibu saya terutama, dan saya juga ingat juga tentang diingatkan untuk membaca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi suruh baca dan suruh memahami, mentadaburi ayat-ayat tersebut. Langsung saya buang jauh-jauh. Lalu saya buang jauh-jauh dan saya tidak percaya akan kedatangan orang itu. Kalau saya berpikir bahwa saya ingin sembuh, saya pasti ngikutin apa tuh mau orang itu. Iya kan? Ikutin apa maunya orang itu. Dan benar, dia bilang ke saya, kalau mau sembuh begini caranya. Tanam ini, sesuatu ini, tanam ini di rumah, di pagar-pagar rumah. Itu beneran, Bu. Alhamdulillah Allah menjaga saya dari hal-hal tersebut. Ya. Nah, ada lagi. Tahu, Bun? Ibu Ningsih yang ahli pengobatan, ini banyak banget di detik.com. Saya waktu itu pernah baca berapa hari yang lalu juga ada. Dia bisa, ini Ibu Ningsih ini antriannya itu waktu 2 tahun yang lalu itu antriannya udah sampai 2021. Tahun ini. Bayangin sehari itu bisa 40 orang. Pengobatannya 1 orang 300.000. Pakai jalur khusus 1,5 juta.
Kalau pengobatan khusus lagi itu 10 sampai 30 juta. Tahu bagaimana Ibu Ningsih itu dapat ilmunya? Nah, Ibu Ningsih ini sebenarnya dia waktu itu pernah menjadi wanita yang galau karena suaminya ini selingkuh. Ini ceritanya ya. Si Ibu Ningsih ini galau, terus dia galau karena suaminya selingkuh, akhirnya datang ke orang-orang pintar. Bulak-balik dukun, ini ceritanya ya. Ini cerita dari beliau sendiri. Bulak-balik ke dukun, bulak-balik ke dukun, bulak-balik ke dukun. Sampai akhirnya si dukun itu katanya ngasih ilmu. Namanya ilmu Al-Fatihah yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kira-kira gimana tuh, Bu? Terus lalu dia mempunyai kepandaian dan kepintaran, lalu dia bisa mengobati orang. Nah, ini banyak fenomena ini terjadi. Orang percaya dengan hal-hal yang demikian, akhirnya dia menggadaikan keimanannya. Hati-hati, itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Lalu yang kedua, lalu yang selanjutnya saya akan mengatakan, oh ya, yang ketiga, tolong Ustazah Liris. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini lam yalid wa lam yulad. Oke. Artinya silakan Ustazah. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanak. Ingat Bun, tadi sudah disampaikan bahwa asbabun nuzul turunnya surat Al-Ikhlas adalah ada pertanyaan dari orang musyrik kepada Rasulullah yang menanyakan nasab dari Rasul, nasab dari Allah, nasab dari Allah. Nah, di ayat ini Allah menegaskan lagi bahwa Allah itu nggak punya nasab, Allah tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Allah nggak butuh orang tua, Allah nggak butuh anak, Allah nggak butuh istri. Kenapa? Karena ini adalah kesempurnaan Allah. Allah sungguh adalah zat yang maha sempurna. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu ahad. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 6. Itu dikatakan ya, ayat 101. Boleh dicatat, boleh dibaca nanti ya, karena kita masih ada mengejar waktu. Jadi silahkan dibaca sendiri. Di sana di dalam ayat itu dikatakan bahwa Allah mempunyai anak dan istri. Bayangin, berita hoax tersebar Allah mempunyai anak dan istri. Lalu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 26 dikatakan bahwa malaikat sebagai anak perempuan dari Allah. Disebarin lagi hoax bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Lalu dalam Quran surat As-Saffat ayat 149 sampai 159 itu menceritakan bagaimana dikatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Dan Bunda, Masya Allah, ini luar biasa ya. Orang musyrikin menganggap malaikat-malaikat anak perempuan Allah. Pada saat mereka mengatakan demikian, Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya, lalu siapa ibunya? Ya, jadi kalau Allah itu mempunyai anaknya malaikat-malaikat itu ya, anak perempuan itu ada malaikat-malaikat, terus kalau gitu siapa ibunya? Ditanya ini sama Abu Bakar Asy-Siddiq. Tahu jawaban mereka? Orang musyrik tersebut mengatakan bahwa ibunya atau istrinya Allah adalah anak jin yang terkemuka. Anak jin yang terkemuka. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat, ini dia ya. Dalam Quran surat Maryam ayat 88 sampai 90. Tolong dibacakan Ustazah. Dan mereka berkata, Rabb yang maha pengasih ini anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat besar, hampir saja langit pecah dan bumi belah dan gunung-gunung itu karena ucapan. Ya. Jadi dikatakan bahwa pada saat mereka menyebarkan berita hoax dan meyakini itu, ternyata yang marah itu langit. Langit hampir pecah, bumi mau terbelah, gunung-gunung runtuh. Kalau kita ngelihat ayat ini, kebayang nggak kenapa terjadinya bumi itu gempa bumi? Kenapa gunung-gunung itu longsor?
itu adalah pertanda bahwa sesungguhnya hamba-hamba Allah itu mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Makanya di sini dikatakan dari kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwa gak ada zat yang lebih sabar daripada Allah. Padahal Allah sudah mendapat perlakuan yang menyakitkan. Ya. Jadi ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah terhadap perlakuan yang menyakitkan. Sesungguhnya mereka menganggap Allah beranak, padahal dialah yang memberikan rezeki dan kesejahteraan. Allah itu Maha Rahman Rahim. Rahmannya Allah itu meliputi semuanya. Hambanya yang tidak menyembah Ia, hambanya yang berbuat maksiat, hambanya yang berbuat hoax, semuanya dikasih. Dikasih rezeki, dikasih keluarga, dikasih kesejahteraan. Kebayang nggak sih, Bun? Ini contoh ya kalau kita manusia ya, kalau kita manusia. Seandainya ada orang menyebarkan berita hoax tentang kita, tentang diri kita, tentang harga diri kita. Kita dibilangnya anak haram, bukan anaknya bapak kita. Bapak kita atau orang jadi-jadian, misalnya gitu ya. Berita hoaxnya disebar. Terus diem aja kitanya. Udah diem aja kitanya, itu orang ternyata kalau berdoa, minta tolong sama kita, bukan berdoa, kita minta tolong sama kita, tolong dong, kita minta uang, ini anak kita nih butuh uang sekolah. Terus masih kita bantu. Masih kita bantu, kita cukupin, bukan dia aja, cukupin anaknya, cukupin dia, cukupin anaknya, cukupin istrinya, cukupin keluarganya semuanya. Mungkin nggak kita gitu? Tuh. Ya. Kayaknya ini adalah contoh gambaran bagaimana kesabaran Allah yang luar biasa. Makanya Allah itu mempunyai nama As-Sabur. Allah itu mempunyai sifat sabar yang maha sempurna sabarnya. Ya. Nah, di sini juga ada di dalam hadis qudsi dikatakan, di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, ya, Rasulullah itu bersabda bahwa Allah berkata, anak Adam telah mendustakan aku. Padahal Allah tidak pernah mendustakannya. Anak Adam mencaci maki aku, padahal tidak layak baginya mencaci maki aku. Dan adapun caci makinya kepadaku ialah ucapan yang mengatakan bahwa aku mempunyai anak atau Allah mempunyai anak. Nah, ini adalah bagian dari caci makian. Ya. Caci makian orang-orang yang menganut agama batil kepada Allah. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya ayat keempat, ayat terakhir. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan. Ditegaskan lagi oleh Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat keempat ini, ya, agar Rasulullah SAW mengatakan kepada orang musyrikin yang menanyakan tentang nazabnya, bahwa Allah itu tidak sebanding, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara dengannya. Kenapa? Karena Allah itu maha mulia dengan kemuliaannya yang agung, dengan kemuliaannya yang sempurna. Allah itu mempunyai keagungan yang keagungannya sungguh amat sempurna, yang maha sabar dengan kesabarannya yang maha sempurna, yang mempunyai ilmu dengan ilmunya yang maha sempurna, yang amat sangat bijaksana dengan kebijaksanaannya yang amat sangat sempurna. Dan Allah itu maha mencipta dengan ciptaannya yang sempurna. Allah itu maha pengasih penyayang dengan pengasih penyayangnya yang amat sangat sempurna. Jadi kesempurnaannya tidak bisa disetarakan dengan apa. Ya. Jadi Allah ingin memberitahukan kepada kita tentang zatnya, tentang keesaannya ya di dalam Quran surat Al-Ikhlas ini. Nah,
Tadi sudah kita bahas Quran surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4. Utifillah, saya mengingatkan sekali lagi bahwa pegang kuatlah diri kita ini dengan ketauhidan. Bahwa Allah itu adalah satu. Jangan dikecohkan dengan toleransi beragama dengan ikutan bersukacita atau merayakan ibadah-ibadah agama yang batil. Kenapa? Karena bisa jadi lisan ini tercekat, lisan ini terikat, bibir ini membisu pada saat kita di penghujung usia nanti dengan kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu tadi mengenai asbabun nuzul dan kupas tuntasnya mengenai Quran surat Al-Ikhlas. Saya akan masuk lagi kepada keistimewaan. Tadi ayatnya sudah ya, ayat 1 sampai 4. Sekarang keistimewaan dari Quran surat Al-Ikhlas ya. Ini keutamaan surat Al-Ikhlas bahwa Allah akan mencintai hambanya ya. Bisa tolong dibacakan Ustazah Lilis? Ya. Keutamaan surah Al-Ikhlas yang nomor 1 adalah Allah mencintainya. Nabi Muhammad SAW mengutus seorang laki-laki memimpin sekelompok pasukan. Ketika mengimami sholat, ia biasa membaca di dalam sholat jamaah mereka, lalu menutup dengan Qul huwallahu ahad. Lalu mereka bertanya kepadanya. Dia menjawab, karena surat ini merupakan sifat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, dan aku suka membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintai. Hadis riwayat Nasa'i dan Muslim. Ya, tadi kita sudah dibacakan oleh Ustazah Lilis ya, Ustazah Lilis bahwa ini adalah kecintaan Allah jika seseorang membaca Quran surat Al-Ikhlas. Ya, jadi sudah tahu bahwa ini ada seseorang yang memimpin sholat ya, memimpin sholat. Dalam setiap rakaat sholatnya, habis selesai membaca surat Al-Fatihah, dia pasti membaca surat Al-Ikhlas. Diikuti dengan surat yang lain atau dia membaca surat Al-Fatihah lalu dia baca lagi Quran surat yang lain ditutup dengan Quran surat Al-Ikhlas. Intinya setiap rakaat dia membaca Quran surat Al-Ikhlas. Pada saat orang tersebut berkata bahwa aku suka membacanya, ya aku suka membacanya, maka Rasulullah mengatakan lagi beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ini dari hadis An-Nasa'i dan Muslim. Ini ada lagi Bu ceritanya. Dalam hadis Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Jadi ada juga orang yang sahabat Rasulullah yang diutus untuk ke Masjid Kuba menjadi imam. Jadi ada sahabat Rasulullah yang bacaannya bagus untuk menjadi imam di Masjid Kuba. Lalu setiap dia sholat, selesai dia membaca Quran surat Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Ikhlas. Setelah surat Al-Ikhlas dia baca lagi surat yang lain. Terus aja begitu setiap rakaatnya. Dan ternyata sahabat-sahabat lainnya ini ngadu sama Rasulullah. Hampir sama ceritanya dengan di atas. Dia mengatakan bahwa si fulan itu setiap sholat pasti selalu membaca Quran surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas. Ini gimana nih gitu ya? Gimana nih gitu ya? Dan Rasulullah pun mengatakan bahwa kepada sahabat-sahabat yang lain, saya akan bertemu dengannya. Lalu Rasulullah bertemu dengan si fulan tersebut atau sahabatnya tersebut yang menjadi imam di Masjid Kuba. Karena Rasulullah itu selalu mendatangi Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Ya, Rasulullah mendatangi Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Ya. Lalu bertanya kepada sahabatnya itu, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh sahabatmu? Karena sahabat-sahabat ini menginginkan jangan baca Al-Ikhlas terus deh setiap rakaat gitu ya.
Lalu dan mengapa engkau selalu membaca Quran surat Al-Ikhlas di dalam setiap sholatmu? Ditanya ya Rasulullah. Dan apa jawaban dari sahabat Rasulullah tersebut? Jawaban dari sahabat Rasulullah tersebut adalah, sesungguhnya wahai Rasulullah, aku mencintai surat ini. Rasulullah langsung mengatakan kepada sahabatnya itu bahwa cintamu kepada Quran surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Masya Allah. Jadi kecintaannya dia kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi ada dua di sini keutamaan dalam Quran surat Al-Ikhlas adalah Allah mencintainya dan Allah memasukkan hambanya ke surga. Jadi kalau dipikir-pikir Bunda, Quran surat Al-Ikhlas ini seperti surat cinta yang Allah berikan kepada kita. Ya, surat cinta yang Allah berikan kepada hambanya. Jika hambanya membaca dengan hatinya yang khusyuk dan menjalankan apa yang ada di dalamnya, sungguhnya Allah mencintai hambanya dengan bacaan Quran surat Al-Ikhlas. Selanjutnya adalah salah. Ya, silakan dibaca yang kedua. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang kedua yaitu setara dengan 1/3 Al-Quran. Apakah seseorang dari kamu tidak mampu membaca 1/3 Al-Quran di dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mampu membaca 1/3 Al-Quran di dalam satu malam? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad," sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai sepertiga. Ya, sepertiga. Sepertiga apa ya? Gimana ya sepertiganya? Jadi ada dua pendapat. Quran surat Al-Ikhlas sesungguhnya tidak bisa menggantikan jika kita seperti membaca Al-Quran sebanyak sepertiga. Ya, jadi Al-Quran seperti ini, kita baca sepertiganya dengan sepertiganya gitu ya. Ini mewakili apa namanya sepertiganya tuh nggak bisa. Jadi pahalanya bukan seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Ya, karena kenapa? Huruf demi huruf itu ada huruf demi huruf ada pahalanya gitu ya. Jadi tidak bisa kita hitung, kita baca Al-Ikhlas tapi terus kita dapat pahala sebanyak sepertiga, seperti sepertiga membaca Al-Quran, kira-kira gitu ya. Oke. Dan pendapat yang berikutnya adalah membaca surat Al-Ikhlas berarti sama dengan kita pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada dua pendapat yang dianggap bahwa kita pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, tapi yang lainnya menganggap bahwa tidak sama. Itu hanya membaca atau mewakili kandungannya saja, ya, kandungannya saja, ya, kandungannya saja. Oke, selanjutnya, ya, bisa dibacakan penyebab masuk surga. Keutamaan yang ketiga adalah penyebab masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, aku datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mendengar seseorang membaca, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah wajib. Aku bertanya, apa yang wajib? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat. Nah, di sini sebenarnya tidak semudah itu kita membaca terus kita masuk surga gitu ya. Intinya nggak demikian. Tetapi intinya pada saat kita membaca Quran surat Al-Ikhlas, yakini banget ya bahwa kita bukan sekedar membaca hanya di bibir saja, lip sync saja enggak. Tetapi kita membaca Quran surat Al-Ikhlas ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah zat yang patut disembah dan tidak ada sebanding dengannya. Dan itu harus terrefleksi dengan keseharian kita. Terrefleksi dengan keseharian kita, ya, ada implementasi yang kita lakukan gitu ya tiap hari gitu ya, kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan, nah itu harus tercermin gitu ya, harus tercermin bahwa kita memang meyakini bahwa Allah itu satu dan tidak ada yang setara dengannya gitu. Ya, selanjutnya yang keempat adalah terkabulnya doa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengar seseorang berdoa,
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak ibadahi melainkan Engkau, Zat yang satu. Zat yang semua makhluk meminta kepadamu. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang setara dengan. Ya, jadi ini ada doa, ya Allahumma inni as'aluka bi'ani asyhadu annaka antallahu, gitu ya, antallahu. Nah, ini adalah doa, ya, lalu dilanjutkan la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, gitu ya. Nah, ini ada orang yang berdoa, Rasulullah mendengar ada seseorang yang berdoa seperti itu. Ya, berdoa seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah? Redaksinya seperti ini ya, artinya ya, yang tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Lilis. Nah, lalu apa yang Rasulullah katakan atau sampaikan pada saat Rasulullah mendengar doa orang tersebut? Nah, ini silakan dibaca. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh laki-laki ini telah meminta kepada Allah Ta'ala dengan namanya yang agung. Ya, dengan namanya yang agung ya. Dengan nama yang agung. Satu lagi masih ada ya. Yang apabila seseorang berdoa dengan sifat-sifat ini, maka Allah Ta'ala kabulkan, dan apabila meminta dengan menyebutkan sifat-sifatnya, maka Allah Ta'ala berikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nah, ini sebenarnya contoh yang Rasulullah sampaikan bahwa pada saat kita mengagungkan nama Allah, pada saat kita berdoa, kita gunakan nama-nama Allah dalam doa-doa kita, ya, doa-doa kita. Perhatikan kalau misalnya doa bisa ya zal jalali wal ikram misalnya gitu ya, ghafurur rahim gitu ya, misalnya seperti itu kita baca, itu sesungguhnya kita menyematkan nama-nama Allah dalam doa kita. Nah, pada saat kita menyematkan sifat-sifat Allah dalam doa kita, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya, nah ini yang tadi contoh yang disampaikan oleh pada saat Rasulullah itu mendengar seseorang yang berdoa, dia menyematkan nama-nama Allah seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas. Ya, oke. Selanjutnya, keutamaan yang kelima adalah terlindung dari keburukan. Tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang yaitu 3 surat tersebut, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya. Jadi ini ada kisahnya, Jadi waktu itu ada sahabat Rasulullah bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Ini pernah menuntun kendaraannya Rasulullah. Ya, menuntun kendaraannya Rasulullah. Rasulullah ada di atas ya. Lalu kendaraannya itu dituntun sama Uqbah. Pada saat itu Rasulullah berkata kepada Uqbah, "Wahai Uqbah, katakanlah." Kata Uqbah, "Aku pun mendengarkannya." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Wahai Uqbah, katakanlah." Lalu Uqbah bertanya lagi. Itu sampai 3 kali kejadian. Sampai akhirnya Rasulullah pun bersabda, "Qul huwallahu ahad." Lalu Uqbah itu ikut membaca bacaan Rasulullah, ya, membaca Quran surat Al-Ikhlas. Setelah membaca Quran surat Al-Ikhlas, Rasulullah membaca Quran surat Al-Falaq. Uqbah mengikuti juga bacaan Quran surat Al-Falaq. Setelah itu Rasulullah membaca Quran surat An-Nas. Uqbah mengikuti bacaan Quran surat An-Nas. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berlindung dari keburukan. Ya, tidak ada yang seorang pun yang berlindung dari keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya dengan ketiga surat ini. Maksudnya adalah ketiga surat ini adalah ketiga surat yang bisa memberikan perlindungan. Ya, dapat atau bisa memberikan perlindungan kepada kita. Ya, dengan cara bertawakal kepada Allah tentunya ya. Nah, seperti bagaimana ada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa di dalam hadis Bukhari juga mengatakan Rasulullah itu setiap malam itu Rasulullah itu meruqyah dirinya. Membaca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiup, lalu dikewajahkan, lalu ke tubuhnya. Nanti terakhir pada sesi kita mengupas tuntas Quran surat An-Nas ya, Quran surat An-Nas, kita akan
latihan untuk meruqyah ya, meruqyah diri kita sendiri gitu. Nah, inilah keistimewaan dari Quran surat Al-Ikhlas di mana kita bisa berlindung dari keburukan yang kita hadapi. Lalu selanjutnya ya, Keutamaan yang keenam adalah dibangun rumah di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sampai ia merangkum surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya surga. udah Bun baca Quran surat Al-Ikhlas 10 kali? Masya Allah. Itu adalah sesuatu kemudahan yang Allah berikan kepada kita pada saat kita mencintai Quran surat Al-Ikhlas, kita membacanya 10 kali, ternyata Allah akan membangunkan rumah kita di surga. Tapi dengan catatan tidak hanya di lip sync, hadirkan di hati kita, lalu implementasikan dengan keseharian kita. Ya. Nah, ini akan dibangun rumah di surga dan inilah dia slide yang terakhir. Jadi, uhtifilah. Kalau kita punya Allah, untuk apa kita mengandalkan dan berharap kepada selainnya? Nah, itu adalah yang terakhir yang bisa saya sampaikan kepada bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah, kita sudah selesai mengupas tuntas Quran surat Al-Ikhlas. Ya. Masya Allah. Jazakillah khair Teh Sari, Masya Allah. Semoga ini menjadi kita bisa mengambil ibrahnya dari semua yang Teh Sari jabarkan. Insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab ya Teh Sari ya. Ini lewat chat. Ya. Ada yang sudah mengirimnya, kita bacakan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Sari, saat ini kan banyak ya pengobatan alternatif yang dipegang terus sembuh. Apakah berarti semua pengobatan seperti itu dengan bantuan jin? Lalu kemudian bagaimana agar terhindar dari hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan? Tafadhol. Kenapa? Terakhir gimana? Bagaimana agar terhindar dari hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan tersebut? Ya. Ya. Jadi gini, pada saat kita berobat, yakini bahwa orang itu memang berkemampuan, mempunyai ilmu atas pengobatan. Jadi kalau Allah itu ingin memberikan suatu karomah kepada seseorang, lihat dulu orang itu seperti apa. Kesehariannya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri akan berhati-hati. Pada saat kita mendatangi orang, lebih baik kita datangin ke dokter, yang memang dia sudah tahu ilmunya. Kalaupun memang kita mendatangi orang, kita tahu dulu herbalnya apa. Kadang pernah kondisi seperti ini. Ada orang yang datang ke orang pintar, lalu dia bisa orang pintar tersebut itu mengasihkan ramuan-ramuan yang dia nggak tahu apa, terus dia pas minum ramuan itu dia sehat. Akhirnya dengan kesehatan dia merasa segar dan sehat. Setelah dicek ramuan-ramuan tersebut itu semuanya obat kuat. Jadi hanya sementara. Dia nggak tahu isi ramuannya apa, orang minum aja ya. Ternyata isinya adalah kandungan yang ada di dalam obat tersebut yang dimasukkan ke dalam kapsul itu ternyata obat kuat. Makanya dia setelah dia berangkat ke orang tersebut, dia selalu minum obat itu terus langsung merasa segar. Nah, ini hati-hati. Pada saat kita mendatangi orang yang bukan ahlinya, itu hati-hati. Kalau saya pribadi lebih baik jangan. Kita datang ke dokter atau memang ada orang yang memang kita tahu herbal-herbal yang memang Rasulullah ajarkan kepada kita, Tibu Nabawi itu adalah obat-obat yang suplemen-suplemen yang baik untuk kita. Jadi bekam juga gitu ya, kayak gitu. Nah, untuk menghindari syirik adalah kita yakini bahwa Allah itu satu, udah zat yang tempat meminta, udah. Itu yang kita pegang. Tadi saya memberi contoh bahwa itu terjadi dengan saya.
ya terjadi dengan saya, bahwa saya itu sampai sakit yang kalau orang bilang, sahabat saya pun bilang gini, aduh kayaknya udah nggak yakin deh, kayaknya waktu sakit itu bubu bakal lewat deh. Sampai makanya akhirnya ada yang baca yasinan, ada yang kepretin daun kelor dan lain sebagainya. Kebayangkan sementara saya nggak kayak begitu gitu ya. Tetapi yang datang orang-orang yang kayak gitu. Itu dalam hati kita, kita harus minta pertolongan kepada Allah, perlindungan bahwa kepada Allah, Allah jaga kita dari hal-hal seperti itu. Dan bayangin yang datang kepada saya, dia tahu karena saya sakit, lalu dia mau mengobati saya. Mengobati saya tetapi dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau seandainya saya pengen sembuh dengan jalan cepat, pasti akan saya lakukan. Banyak orang seperti itu, dia ingin sembuh secara instan. Sembuh secara instan. Tetapi yang dilakukannya adalah mencari kesembuhan lewat kesyirikan. Itu hindari. Tetap bertawakal kepada Allah, cari orang-orang yang ahli yang mempunyai ilmu atasnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, insya Allah. Karena takutnya kita tergelincir pada kesyirikan ya Teh Sari ya, soalnya. Ya, benar. Karena tipis sedikit demi sedikit akhirnya Betul. terkikis iman kita. Iya, subhanallah. Baik, yang kedua Teh Sari, pertanyaan yang kedua ini, Assalamualaikum. Teh, semua nabi dan rasul mengajarkan Islam. Lalu penggunaan nama Nasrani, Majusi, dan Yahudi yang sering disebut dalam Al-Quran, apakah itu buatan manusia? Artinya, sejak awal agama-agama tersebut sudah tidak sesuai dengan tauhid Islam. Atau pada awalnya agama tersebut memang dibawa oleh nabi atau rasul. Tafadol, Teh Sari. Ya, itu ada di kitab Fadlul Islam ya, Fadlul Islam. Saya baru mempelajari kitab Fadlul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesungguhnya agama yang dianut oleh nabi-nabi kita adalah agama Islam, agama tauhid. Agama yang hanif, agama yang lurus. Tetapi pada saat seperti contohnya ya, seperti contohnya Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pada saat itu dia dalam keadaan terkepung. Dia udah tahu dia dengan sahabat-sahabatnya dalam keadaan terkepung. Jadi mau dibunuh oleh orang Romawi. Orang Romawi. Pada saat itu dia bilang siapa yang mau mukanya bisa berubah ya, diserupakan dengan saya gitu ya. Ada anak muda yang soleh, dia bilangnya saya. Nabi Isa nggak mau. Terus nanya lagi, siapa yang mau wajahnya diserupakan dengan saya? Anak muda itu ngangkat tangan lagi. Gitu ya, angkat tangan lagi. Nabi Isa masih mengabaikan anak yang tadi. Terus dikatakan lagi oleh Nabi Isa, siapa yang mau wajahnya diserupakan dengan saya gitu ya. Anak muda lagi ngomong gitu lagi. Ya, ngomong seperti itu lagi, akhirnya ya sudah, yang akan diserupakan dengan saya, dia akan insya Allah dia akan bersama dengan aku di jannah. Lalu Nabi Isa naik ke atas, itu dikatakan di dalam hadis itu naik ke atas, dan anak tersebut wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Itu kejadiannya. Lalu pada saat itu terkepunglah rumah tersebut, dikepung oleh orang-orang tentara-tentara Romawi. Ditangkap, lalu diusung dengan salib, ya, dipaku tangannya dan sebagainya, terus digiring. Ya, jadi disiksa terus dipaku, lalu digiring dan dinaikkan ke atas. Jadi maksudnya ditancapkan gitu ya, di tengah lapang, di panasnya matahari. Nah, pengikut-pengikut dari Nabi Isa itulah yang menyelewengkan firman-firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi diselewengkan. Jadi Injil yang sekarang adalah Injil buatan manusia. Kalau kita lihat, saya pernah mendengar dari pendeta yang masuk Islam yang baru meninggal kemarin, siapa? Yang orang Manado, Moko Ginta, Ustadz Moko Ginta. Saya dua kali itu ikut isi kajian bersama Ustadz Moko Ginta. Habis Ustadz Moko Ginta kebetulan saya gitu ya. Terus satu lagi, ada lagi, siapa lagi? Lupa. Saya lupa.
Jadi ada dua yang dulu pendeta terus masuk Islam. Dia mengatakan bahwa Injil itu berbeda dari tahun ke tahun. Dan bayangkan Injil itu di seluruh dunia itu sesuai dengan bahasa dari negara tersebut. Padahal bahasa itu sedikit saja salah pemaknaan akan salah dari maksud tersebut. Contoh, kata Ustadz Moko Ginta ya, yang meninggal dalam sholat ya, waktu itu meninggal dalam sholat di masjid. Dia mengatakan, dia kasih itu semua Injil ya, jabaran Injil. Dulu nggak boleh makan babi. Kok bisa-bisanya tiba-tiba Injil yang sekarang boleh makan babi? Dikatakan lagi bahwa dulu mereka pun ada menutup aurat. Kok sekarang bisa nggak nutup aurat? Gitu loh. Jadi itulah yang membuat Ustadz Moko Ginta ini nggak benar nih, gitu. Akhirnya dia mencari Allah menggiring hatinya kepada agama yang tauhid, Islam, yaitu Islam. Ya, jadi sesungguhnya yang menyelewengkan ya kitab dari Yahudi, kitab dari Nasrani adalah umatnya itu sendiri. Demikian. Allah alam bisawab. Ya. Masya Allah. Oke. Baik Teh Sari, ini ada pertanyaan ketiga. Bagaimana jika di dalam sholat kita kadang-kadang nggak fokus? Apakah itu juga termasuk menyekutukan Allah dengan hal lain? Mohon nasihatnya jazakillah khair Teh. Jadi Masya Allah. maksudnya ya harusnya kan kita fokus ya karena menghadap Allah, sholat adalah menghadap Allah, begitu kira-kira ya Teh ya. Ya. Masya Allah. Enggak, Bunda, enggak, itu tidak menyekutukan Allah. Jadi sahabat Rasulullah saja gitu ya. Itu paham banget Rasulullah tuh makanya menyampaikan hadis bahwa ada pahala seorang muslim yang melakukan sholat itu dikembalikan pahalanya ya. Dari Dari 1/10, 1/9 dibalikin. 1/8, 1/7 gitu ya. 1/6 terus sampai setengah pahala sholatnya itu. Karena Rasulullah tahu sesungguhnya manusia itu tempatnya yang memang lemah gitu ya, gampang untuk diganggu oleh setan ya, untuk memalingkan dia dalam beribadah kepada Allah, apalagi pada waktu sholat ya. Kadang-kadang waktu sholat kita suka mikir Allahu Akbar, di tengah-tengah sholat kita bisa mikir ini kompor udah dimatiin apa belum ya, gitu ya, kira-kira gitu kan ya. Terus kadang-kadang lagi sholat, yang tadinya kita fokus kepada Allah, tiba-tiba ingat, oh yang tadi ternyata tas saya tuh atau HP saya tadi saya letakkan di sini nih ternyata nih. Pantesan dicari-cari nggak ada. Kadang-kadang ada ilham-ilham seperti itu. Ya, sesungguhnya ilham-ilham seperti itu adalah Berasal dari syaitan. setan ingin menggoyahkan, akhirnya malah kita berpikir lebih jauh lagi untuk tidak fokus kepada Allah. Jadi itu bukan menyekutukan Allah atau kita berbuat syirik kepada Allah. Enggak seperti itu. Ya. Baik, Masya Allah. Ada pertanyaan lagi berikutnya ya Teh. Enggak. Assalamualaikum. Ini mungkin agak di luar tema ya, sebentar. Kalau misalnya kita tahlilan untuk keluarga yang meninggal, tapi niatnya ada makanan bukan untuk muji-muji, tapi maksudnya mungkin beliau ini bawa makanan peruntukannya untuk orang-orang. Nah, ini kan walaupun Rasulullah tidak melakukan tahlilan jika ada yang meninggal, mungkin maksudnya bagaimana hukumnya ya, Teh ya itu. Ya. Ya. Jadi tadi yang saya ceritakan ini terjadi di lingkungan saya. Jadi kalau ada yang meninggal itu mereka menyediakan makanan, katanya ini untuk penunggunya si mayit tersebut. Jadi nggak boleh dimakan. Jadi banyak sekali adat istiadat yang di luar dari Syariat. tuntunan Islam atau syariat Islam. Terus sempat ditanya, terus kenapa kalau dikasih makan nggak boleh dimakan? Karena ini untuk jatahnya dia, biar dia menjaga, gitu ya. Jadi jauh banget gitu dengan syariat Islam. Nah, untuk ya tadi pertanyaannya bahwa untuk tahlilan gitu ya, takziah itu sesungguhnya itu yang diajarkan Rasulullah itu adalah sampai hari ketiga.
Tetapi banyak orang Indonesia yang melakukan tahlilan ya sampai 7 hari dan lain sebagainya. Itu ada perbedaan pendapat, tapi saya nggak bahas fikih ya di sini ya, karena akan panjang. Intinya, kalau kita mau memberikan makanan, niatkan bahwa kita memberikan makanan itu sebagai hadiah aja untuk orang makan. Seperti itu, untuk orang makan dan lain sebagainya. Karena apapun sebenarnya yang diberikan, yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, amalannya tertolak. Kira-kira seperti itu. Ya. Ya. Baik, baik. Jazakillah khair Teh. Ada satu lagi, masih bisa Teh Sari? Mangga boleh. Ya, Bunda Sari, saya izin bertanya lagi. Bagaimana menjawab pertanyaan anak saya ketika dia bertanya, apakah bisa memeluk Allah di surga? Bagaimana bentuk dan rupa Allah? Ini pertanyaan anak saya usia 7 tahun, 2 hari yang lalu. Jazakillah khair, Teh. Oke. Bagaimana melihat Allah gitu ya? Tadi ya, memeluk Allah gitu ya? Apakah bisa memeluk Allah di surga? Kemudian Sama. bagaimana bentuk dan rupa Allah? Jadi dia pengen tahu mukanya Allah gitu ya? Iya, bentuk bentuk dan rupa Allah seperti apa gitu. Ini anaknya usia 7 tahun. Oke. Katakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi katakan kepada anak kita, Allah itu nanti bisa kita lihat di surga. Allah kita bisa lihat di surga. Jadi gimana caranya agar kita itu memotivasi anak agar surga menjadi tujuannya? Karena kenapa? Allah adalah zat yang luar biasa, yang maha sempurna gitu ya, yang hanya bisa dilihat di surga. Jadi kalau di surga, nah kamu ke surga kamu ketemu Allah, ya. Kalau misalnya bilang bisa dipeluk nggak sama Allah gitu ya, nanti kamu akan melihat Allah dengan jelas sebagaimana kamu lihat bulan. Nah, kamu lihat bulan, jelas nah lihat bulan, jelas ya, jelas mah gitu ya. Nah, kamu akan bisa melihat seperti itu. Terus kalau dibilang peluk ya, kalau dibilang peluk, kasih tahu bahwa Allah akan memberi kenikmatan yang lebih daripada itu. Masya Allah. Ya, karena sesungguhnya Allah itu amat sangat dekat dengan kita. Jadi bukan hanya dipeluk, Allah akan bersama kita. Itu kira-kira ya. Masya Allah. Masya Allah. Jazakillah khair Teh Sari. Ukti Villa ada pertanyaan lagi mungkin? Yang lewat chat sudah dibacakan semua nih Teh Sari. Cuma tadi Ya, boleh menambahkan ya Teh Sari, mungkin saya juga enggak. mau tadi Quran surat yang bumi bumi sorry afwan, yang bumi terbelah itu Quran surat Maryam. Quran surat Maryam. Ah, Nih, boleh difoto ya. ya, Quran baik. surat. Ini dia. Ya, Maryam 8890. Ya, Masya Allah. 8890. Ini tentang menggambarkan betapa marahnya Allah karena apa namanya, dikatakan Rob itu mempunyai anak ya Teh ya. Jadi bukan marahnya Allah. Di sini justru di dalam Quran surat Maryam ayat 88-90 sungguh sebenarnya eh, yang marah bukan Allah, justru yang marah adalah makhluknya Allah. Makhluk Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi di sini dalam kitab Sahih Bukhari ini menggambarkan ya bahwa dari ayat ini ya Ya. ini Allah tuh maha sabar banget. Allah maha sabar, yang marah justru adalah makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya yang marah. Ya. Hampir saja langit pecah, dikatakan demikian. Hampir saja dan bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Itu karena dia nggak rela Ya. Allah yang menciptakannya itu justru diberitakan hoax yang bukan-bukan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Justru di sini dalam Quran surat Maryam ini yang 88 sama 88 sampai 90 ini menceritakan bagaimana ceritanya Allah itu amat sangat sabar banget loh. Yang marah bukan Allah gitu loh. Ya, Kira-kira seperti ya, itu. ya, Ya. subhanallah ya. Jadi ini memang relate-nya ke tauhid ya Teh ya. Jadi Iya, iya, mengesahkan Allah tadi itu yang luar biasa, bahwa em, iya. apa tauhid itu yang kita mesti pegang ya Teh ya. Itu ya Iya, intinya benar. ya. Benar. Benar. Subhanallah. Benar. Masya Allah.
Baik, Masya Allah, Teh Sari sampai speechless. Em, Kalau apa tutup dengan doa kalau sudah Baik, Teh ini Sari, iya, ini kita tutup aja dengan doa. Chatnya sudah kita bacakan semua, Uti Villa. Mungkin nanti kalau ada yang butuh slide-nya, bisa di-share ya Teh Sari ya nanti ke saya. Nanti kalau ya ada yang mangga. minta, nanti bisa saya share ke mereka ya Teh Sari ya. Mangga, mangga, Baik, mangga. kita tutup dengan doa ya Teh Sari, Tafadol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Kepada bunda-bunda semua ukti villa, masya Allah, ini adalah tempat di mana kita berkumpul dalam thalabul ilmu. Yakin Allah menyaksikan kita, melihat kita, dan ada malaikat-malaikat di kanan kiri kita yang akan ikut mengaminkan doa kita. Dan selesai kita menutup kajian ini, doa-doa kita akan terangkat ke langit dan dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Amin. Mari kita merundukkan diri kita serunduk-runduknya, kita angkat telapak tangan kita karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu, di mana pada saat melihat hambanya yang mengangkat telapak tangannya dan Allah tidak mengijabah doa-doanya. Mari kita bersama-sama. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma inni as'aluka bi'ani ashhadu annaka anta Allah. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Zal Jalali wal Ikram, duhai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami ini lemah ya Rabb tanpa kekuatan darimu Al-Qawi. Kami ini fakir tanpa rezeki darimu Al-Razak. Kami ini bodoh tanpa ilmu darimu Al-Alim. Kami ini kerap jatuh dalam kemaksiatan jika tanpa penjagaan darimu Al-Mu'min. Kami ini mati ya Rabb tanpa kehidupan darimu Al-Hayyu. Duhai Allah, ampuni dosa-dosa kami. Engkau adalah ya Ghafurur Rahim. Ampuni dosa-dosa yang melekat pada pikiran kami, dosa pada mata kami, dosa pada lisan kami, dosa pada hati kami, dosa pada jari tangan dan kaki kami, ya Rab. Dosa pada langkah kaki kami, ya Rab. Ya Rab, yang mukmin. Pada saat ini, ya Rab, kami mohon bermunajat kepadamu, ya Rab. Musnahkanlah virus COVID, ya Rab. Virus yang mematikan ini dari muka bumi ini, ya Rab. Ya Rab, di antara huru-hara yang terjadi di antara umat muslim, ya Rab, kumpulkan kami dengan saudara-saudara muslim yang soleh, ya Rab, karena Engkau adalah ya Jami. Engkau kumpulkan kami, ya Rab, kumpulkan kami, ya Rab, sungguh, ya Rab. Ya Rab, ya Alim, berikanlah kami ilmu atas pemahaman dalam agama Islam, ya Rab. Ya Rab, as-sabur, berikanlah kami kesabaran untuk dalam menimba ilmu, ya Rab. Ya Hafiz, tuntunlah kami dan jagalah kami dalam menjalankan syariat-Mu, ya Rab. Ya Rab, ya Fatah, Engkaulah Maha Pembuka, ya Rab. Kucurkanlah rahmat-Mu untuk kami, ya Rab, agar pikiran kami, hati kami, lisan kami, perbuatan kami, seperti amalan penduduk-penduduk surga, ya Rab. Ya Rabbi, di bulan puasa ini, ya Rab, di bulan yang suci ini, ya Rab, di bulan yang mulia ini, ya Rab, kami mohon padamu, ya Rab, berikanlah nikmat kepada kami atas keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan, ya Rab, agar kami menjadi hamba-Mu yang semakin dekat dalam ketakwaan kepadamu, dalam ketaatan kepadamu, ya Rab. Dan sungguh, ya Rab, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar-Mu, ya Rab, di mana malam itu, pada saat itu, orang yang melakukan amalan yang Engkau ridhoi akan terhitung seperti amalan yang kami lakukan selama 83 tahun yang tanpa putus, ya Rab. Dan ya Rab, pada saat malam Lailatul Qadar, ya Rab, tolong catat, ya Rab, tolong catat, ya Rab. Catat kami tergolong menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki takdir yang baik. Pilih kami, ya Rab. Pilih keluarga kami, ya Rab. Pilih orang tua kami, ya Rab. Pilih kami untuk menjadi penghuni surga-Mu, ya Rab. Ya Rab, di bulan Ramadan ini, dalam
Perkenankanlah doa-doa kami yang kami lafazkan, kami lantunkan, agar dapat mengetuk pintu langit-Mu ya Rabb. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Allahumma amin. Ya. Insyaallah. Teh Sari, jasa sekali lagi jasakillah khair Teh Sari, Ukti Filah yang sudah hadir. Mohon maaf atas nama Azahra. Kami mohon maaf lahir batin kepada Teh Sari dan Ukti Filah yang sudah hadir. Insya Allah kajian ini berseri, jadi ada 3 sesi ya Teh Sari ya, insya Allah ya. Jadi sesi yang Ya. berikutnya minggu depan tanggal 21 insya Allah, dan Ya. kita membahas, mengupas Quran surat Al-Falaq. Kemudian yang terakhir tanggal 28 insya Allah, kita akan Ya. bahas Quran surat An-Nas. Semoga Allah mudahkan, semoga kita masih diberi umur, diberi kemudahan untuk berkumpul kembali di Tolabul Ilmi ini. Atas nama Amin. Azahra, kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Teh Sari. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluarnya gimana? Abi keluarnya gimana?